kita harusnya bangga. Benar. Tapi kita lihat dulu dari berita-berita yang sekarang ada. Pejabat mana yang sedang mempertaruhkan nyawa? Pejabat mana yang sedang mempertaruhkan nyawa? Emang ada pejabat mempertaruhkan nyawa? Kalau gue lihat sih banyak pejabat cuma mempertaruhkan nama baik ya. Sampai ini kan persidangan tentang pencemaran nama baik. Ngopi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini terkait dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan di belakangnya itu ada Pak Hakim ya. Pak Luhut Binsar Panjaitan kembali menjadi sorotan setelah sidang pencemaran nama baiknya kemarin ya. Itu disidangkan dan dia hadir ya. Dia menyampaikan bahwasanya dia juga tersinggung dipanggil Lord ya, dipanggil macam-macam dah begitu. Dan juga ada sorotan dari Pak Hakim ini yang masalah menyebut seperti suara perempuan, ada masalah apa Pak Hakim ini sama perempuan ya. Ini ada satu orang pemuda yang gua nggak tahu siapa, ini dia diupload di akun TikTok Oposisi Cerdas. Keren pemuda ini, berani ya, gua menyebutnya dia berani dengan kalimat-kalimat yang tertata rapi, satirenya bagus. Ya, ini kita perlu pemberani seperti ini, pemuda-pemuda berani seperti ini, karena bangsa ini merdeka dari para pemberani sayang, bukan merdeka dari para penjilat. Walaupun kita tahu ya, dalam sejarah selalu ada itu, penjilat itu selalu ada. Tapi kemerdekaan bangsa ini itu diraih dari tangan pengorbanan para pemberani. Pemuda ini ada harapan untuk menjadi pemberani luar biasa, lantang dia bersuara. Kita dengarkan videonya yang diupload oleh akun TikTok Oposisi Cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman untuk seluruh warga Indonesia bahwa kita wajib baik dan sopan dalam bertutur kata, terlebih kepada pejabat dan Bertutur kata yang sopan, apalagi kepada pejabat ya. Pejabat asal jangan ngejilat aja, sopan aja cukup dah. salah satunya Bapak Luhut tercinta. Jangan lagi memanggil Lord karena bisa membuat hati Pak Luhut terluka. Padahal Lord itu artinya tuan ya. Tuan ya, banyak yang manggil Lord itu tuan gitu. Cuman mungkin karena bukan bahasa Indonesia kali ya. Sedangkan Lord itu bukan bahasa Indonesia. Ah kan benar. Coba gunakan bahasa yang lebih menunjukkan identitas kita. Iya, Contohnya yang mulia. Oh, yang Karena lebih mudah dipahami dan lebih Indonesia terkesan. Dan perlu diketahui bersama, terkhusus untuk Haris Azhar dan Fathia, sesuai pesan yang mulia Luhut di sidang kemarin. Ya, yang mulia Luhut. Sesuai ya, karena memang benar-benar mulia sampai
masalah pengadilan aja sampai ada yang protes ya kan, pengadilan di booking sama Pak Luhut lah dengan berbagai macam narasi orang-orang melihat bagaimana persidangan itu ya kan, luar biasa memang. Yang kalian setuju nggak memang Pak Luhut ini yang mulia gitu? Komentar yang baik di bawah. Lanjut. Bahwasanya banyak pejabat yang berjuang untuk negeri ini dengan mempertaruhkan nyawa. Kita harusnya bangga. Benar. Tapi kita lihat dulu dari berita-berita yang sekarang ada. Pejabat mana yang sedang mempertaruhkan nyawa? Pejabat mana yang sedang mempertaruhkan nyawa? Emang ada pejabat mempertaruhkan nyawa? Kalau gue lihat sih banyak pejabat cuma mempertaruhkan nama baik ya. Sampai ini kan persidangan tentang pencemaran nama baik. Ngopi. Nyawa apa yang dipertaruhkan sayang? Apakah itu Pak D yang terang-terangan cawe-cawe demi kekuasaan presiden selanjutnya? Apakah itu mengorbankan nyawa juga? Apakah cawe-cawe itu mengorbankan nyawa atau cawe-cawe itu mungkin ya karena takut untuk selanjutnya ada apa gimana? Karena ada kemungkinan juga kalau umpamanya perubahan terjadi, maka semua dugaan-dugaan yang salah, perbuatan-perbuatan salah, salah kebijakan, salah kewenangan itu takut untuk dibongkar oleh rezim berikutnya sehingga itu termasuk pengorbanan nyawa. Wallahu alam. Lanjut. Apakah itu ketua KPK yang ngambek minta diperpanjang jabatannya? Ketua KPK minta diperpanjang jabatannya dan baru saja menangkap atau bukan menangkap ya. Baru saja ada kabar yang tentang koruptor dari partai oposisi gitu ya, menteri dari partai oposisi. Walaupun itu belum ada pengumuman resmi. Ya kan? Apakah itu termasuk dalam agenda Pak Firly? Atau malah hakim sidang kemarin yang membatasi kuasa hukum Fathia dan Haris untuk masuk ke dalam ruang sidang. Tuh Pak Hakim yang mukanya di belakang tuh. Siapa namanya? Pak Cokorda ya kalau nggak salah ya Pak ya. Itu hakim itu. Ini juga jadi sorotan ini Pak Hakim nih. Beneran hakim yang independen atau ada terpengaruh? Karena yang disidangkan di sini adalah kasus masalah Yang Mulia Luhut Binsar Panjaitan. Lanjut. Yang menyalahkan dan merendahkan kuasa hukum dengan mengatakan suaranya seperti perempuan. Memangnya ada apa dengan perempuan? Ada masalah apa Pak? Kan kita ini kan apa namanya sudah emansipasi gitu. Dan kuasa hukum atau pengacara bahkan jaksa, hakim juga ada yang perempuan. Dan kenapa harus dibilang suara seperti perempuan? Dan apakah Bapak Hakim yang terhormat itu bukan hakim yang pesanan? Kami harap bukan. Ya, lanjut. Pak Hakim punya masalah dengan suara perempuan. Aduh. Pak Hakim kalau punya masalah dengan perempuan, jangan dibawa di ruang sidang, Pak. Ya kita semua mungkin kalau sebagai laki-laki mungkin punya masalah dengan perempuan ya. Cuman alangkah bijaksananya kalau ada masalah perempuan di rumah jangan dibawa di ruang sidang atau dibawa di pekerjaan. Begitu ya Pak ya. Intinya pesan Yang Mulia Luhut kemarin yang saya ingat betul, bahwa banyak pejabat yang bekerja dengan hati dan mempertaruhkan nyawanya untuk negeri ini. Dan beliau juga berjanji, saya nggak mau berbisnis selama jadi pejabat negara. Kalian mau percaya silahkan saja, itu hak kalian sebagai rakyat jelata. Ya, jadi kalian mau percaya Pak Yang Mulia Luhut Binsar Panjaitan ini tidak berbisnis dengan rakyatnya. Iya, mau percaya silahkan saja. Karena itu penting buat pembelajaran anak-anak muda di kantor saya. Wow, luar biasa pengorbanan Yang Mulia Luhut untuk negeri ini. Rela menolak semua tawaran bisnis demi kepentingan rakyat Indonesia. Luar biasa. Sungguh mulia niatnya.
sungguh mulia hatinya. Mulia. Itu yang harus kita ingat. Ingat. Tapi sekian dulu, cukup dulu. Iya. Saya harus tutup mulut. Penutupannya keren. Ya, itu yang perlu kita ingat. Pak Luhut tidak mau berbisnis dengan rakyatnya karena itu pembelajaran bagi kaum muda di kantornya. Kalian mau percaya? Silakan saja. Itu hak kalian sebagai rakyat jelata. Tapi buat pemuda ini, siapapun Anda, sebagai saudara sebangsa, mungkin gue lebih tua, tapi gue bangga punya pemuda yang berani seperti pemuda ini. Karena gue tahu kemerdekaan RI bukan diraih dari keringat para pejabat, tapi keringat para pejuang dan pengorbanan darah juga. Jadi ya guys, mudah-mudahan muncul banyak pemuda seperti pemuda ini di Indonesia. Pemuda yang beginilah, yang berani lantang bersuara. Dengan akhlak yang mulia, sindirannya pasti mengena. Dan gue yakin, kalau memang tidak punya salah, beliau tidak akan marah. Tapi kalau memang merasa bersalah, ya pasti ada gundah gulana di hatinya. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, mohon pamit dulu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Pemuda ini keren. Keren. Mestinya ini contoh pemuda-pemuda begini. Berani bersuara. Kita tidak diperlukan untuk angkat senjata, tapi angkat suara. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.